Mereka yang merasa transpuan dan mereka adalah positif, ya kenapa tidak mereka terbuka? Karena sekarang tuh sudah bukan zamannya diskriminasi terhadap sesama transpuan kan gitu loh. Nggak ada udah diskriminasi. Jadi yang bagus di Jogja itu teman-teman yang positif HIV atau bukan itu nggak ada halangan, mereka ya saling interaksi saja. Malah justru teman-teman yang sudah positif itu memberikan contoh kepada yang nggak mau tes itu, bahwa ini loh saya udah positif tapi saya masih sehat gitu loh. Seperti itu yang dilakukan oleh teman-teman waria di Jogja. Yogyakarta dikenal sebagai kota yang beragam, baik dari sisi suku, agama, dan budaya. Masyarakatnya juga hidup rukun, menyatu dalam bingkai toleransi. Di pusat kota sebelah utara Malioboro, sosok Vinolia Wakijo atau Mami Vin menjadi pelita bagi penyandang ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Seorang transpuan dan mantan pekerja seks komersil ini mendirikan sebuah rumah penampungan bernama Rumah Singgah Kebaya bagi penyandang ODA. Rumah ini diperuntukkan bagi penyandang ODA yang membutuhkan pendampingan medis dan edukasi mengenai HIV/AIDS. Sebetulnya saya juga nggak tahu kok saya bisa mendirikan rumah singgah ini ya. Karena saya mikirnya ya apa yang saya jalankan ya itulah yang bisa saya rasakan gitu loh. Nah sebetulnya begini, kalau bicara masalah rumah singgah memang tidak akan lepas dari sosok yang namanya Mami Vinolia. Karena terus terang saja kalau di teman-teman waria khususnya isu HIV/AIDS itu yang pertama kali terlibat langsung adalah Mami Vin gitu loh. Dan Mami dulu kan menjadi volunteer di salah satu lembaga. Saya mikirnya gini, kok belum ada teman-teman waria yang mau beraktivitas bersama masyarakat kan gitu. Apalagi ini menyinggung tentang penyakit yang memang dekat sekali dengan teman-teman waria gitu loh ya. Karena kan salah satu penularannya lewat hubungan seks yang tidak aman. HIV/AIDS merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Berdasarkan hasil penelitian kesehatan masyarakat Universitas Gadjah Mada tahun 2008, salah satu cara penularan penyakit ini adalah lewat perilaku hubungan seksual yang tidak aman. Walau dirinya tidak terinfeksi penyakit ini, pengalaman Mami Vin yang pernah bekerja sebagai pekerja seks komersil menjadi dasar dirinya menampung para penyandang ODA di Yogyakarta. Adapun Kebaya merupakan sebuah akronim dari Keluarga Besar Waria Yogyakarta. Ia pun berharap rumah ini bisa menjadi keluarga baru bagi setiap orang yang datang. Lebih dari 15 tahun mengurus rumah singgah ini, 248 penyandang ODA telah dirawat Vinolia.
Namun demikian, langkah Vinolia merawat penyandang Oda turut mengalami pasang surut. Suatu waktu, Mami Vin sempat merasa bersalah saat 2 penyandang Oda yang sempat ia asuh meninggal dunia setelah pulang ke kampung halaman di Sumatera Selatan. Ya udah sampai sana tuh saya semedot gitu loh. Semedot itu ora tegel gitu loh. Aku takutnya itu apa yang saya khawatirkan itu terjadi gitu. Karena beberapa kasus begitu. Bener, begitu sampai sana kita hubungan lewat SMS, sehingga ketika mereka sudah di sana katanya belum minum obat selama beberapa bulan, itu saya sudah mulai sedih. Akhirnya ya berita-berita nggak ada satu itu. Nah saya tuh kalau paling sedih itu kalau teman-teman pada meninggal. Gitu loh, kalau teman-teman pada meninggal saya merasa bahwa ada sedikit kesalahan saya, kenapa saya nggak bisa menolong mereka gitu loh. Anak angkat Vinolia, Helmi Priambodo, menjadi saksi perjuangan ibu angkatnya mendirikan dan mengelola rumah singgah kebaya. Helmi yang dulu merupakan anak jalanan di sekitar stasiun Tugu melihat jiwa sosial tinggi yang dimiliki Vinolia menjadi dasar untuk merawat para penyandang Oda. Semua karakter orang tua di dunia itu jadi satu ada di Mami, seperti itu. Jadi ya gimana sih, jadi orang tua, jadi temen, jadi saudara, itu ada di Mami semua. Jadi ibaratnya kayak saya, ibaratnya belum kenal Mami dari awal. Begitu kenal Mami, ibaratnya kok ngerasa kayak nemu orang tua baru seperti itu. Jadi akhirnya bisa sampai apa ya, kayak udah ada ikatan itu loh Mbak. Jadinya sampai sekarang juga akhirnya kemana-mana juga tetap saya pulangnya ke Mami seperti itu. Semua anak-anak tuh ibaratnya kalau ditanya siapa sih Mami, pasti jawabannya jempol 3 atau 4 pasti. Ya anak-anakku sing neng kamar eksekutif iki piye kabare? Helmi pun menjadi saksi saat sejumlah transpuan berselisih paham dengan Mami Vinolia mengenai penanganan dan pencegahan HIV/AIDS di kalangan pekerja seks komersil. Namun hal itu tidak membuat Vinolia patah semangat dalam memberi edukasi dan pemahaman mengenai penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh tersebut. Helmi ingin kebesaran hati ibunya ini akan selalu menjadi jalan bagi para penyandang Oda yang membutuhkan penuntun arah. Tetaplah jadi Mami Vinolia dengan karakter dan jiwanya yang seperti itu, istilahnya yang orang kenal siapa Mami, pasti tahu Mami seperti apa. Tetap lakukan yang terbaik dari Mami sendiri. Aku jadi datang ini kira aku seneng, ada bingung toh, bingungnya apa bisa nggak Pak ini anak gimana nantinya gitu kan. Dan sampai ibunya ikut ke sini, ibunya tapi nggak bisa apa-apa. Perjalanan Mami Vin bersama Rumah Singgah Kebaya mengalami beragam kisah. Sekitar tahun 2016, Mami Vin berhadapan dengan seorang perempuan pengidap HIV/AIDS yang tengah mengandung. Merasa iba, Mami Vin menampung perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersil tersebut untuk tinggal di rumah singgah miliknya.
sehingga ketika hamil dan pas pada waktu itu Pasar Kembang kan ada VCT massal. VCT itu voluntary counseling test, jadi tes HIV untuk teman-teman mbak-mbak pekerja seks dengan sukarela, tidak ada paksaan. Tapi germo-germo di sana, mbak-mbak yang punya losmen ya, bukan germo itu kasar banget. Ya, yang punya losmen sana mengharapkan teman-teman PS itu tes HIV gitu. Nah, akhirnya ada yang positif HIV, yaitu ibunya Nira, Mbak Siti itu. Nah, pada waktu sudah hamil besar, sehingga ketika terasa mau melahirkan dibawa ke rumah sakit, terus kemudian di ultimatum bahwa kalau sudah melahirkan tidak boleh di sana lagi, baik itu dari yang punya lodgement maupun teman-temannya seprofesi gitu. Nah, waktu di rumah sakit kan bingung mau ditaruh mana gitu loh. Nanti kalau pulang mau kemana gitu. Nah, tahu bahwa di sini ada rumah singgah. Kemudian dokter yang menangani si Mbak Siti itu kan telepon ke sini, dikasih nomornya Mami. Ya saya terus rembukan sama Mak Sarinah yang sekarang asuh itu, mama kita itu ya udahlah kita rawat aja, kita terima aja. Walau ibunda Nira dinyatakan positif HIV/AIDS, hasil pemeriksaan medis, Nira terbebas dari penyakit tersebut. Namun keberadaan ibu kandung Nira kini tidak diketahui. Nira pun dirawat oleh salah satu penghuni rumah singgah kebaya. Sarinah, atau yang biasa disapa Mak Onah ini, merupakan transpuan mantan pekerja seks komersil di kota Bandung. Ia mengurus Nira sejak gadis kecil ini berusia 3 hari. Mak Onah berkisah, menjadi ibu asuh Nira tak lepas dari pertemuan dirinya dengan Vinolia. Ia bertemu dengan Mami Vin tak lama setelah dirinya dinyatakan positif HIV dan memutuskan pergi ke Yogyakarta. Saat itu, kondisi kesehatannya sedang menurun. Tahun 82 tahun merantau ke Bandung jadi PSK sampai 2006. 2006 itu kan aku nggak pernah pakai pengaman gitu. Kan banyak pelanggan jadi nggak pakai pengaman. Aku nggak tahu ada penyakit atau nggak tahu gitu. Jadi kita nggak pernah pakai pengaman gitu. Akhirnya sampai 2006 tuh ada Yayasan Sri Kandi Pasundan di Bandung. Aku menggabung ceritanya aku disuruh konselor tes HIV. Ternyata tes HIV itu terus positif. Aku tahu positif itu aku shock pisan. Jadi kan kita pikirannya kata orang-orang tuh orang HIV tuh seminggu sebulan meninggal toh gitu. Nah itu aku shock banget 3 bulan. 3 hari 3 malam nggak pernah tidur aku. Mami aku gimana nggak punya tempat tinggal sini ya gitu. Mami Vin sempat nolak. Aduh mak, sini nggak ada tempat tinggal gitu. Terus akhirnya mikir kali ya Mami Vin kan sosialnya tinggi gitu ya sama siapapun gitu dia. Terus ya nggak apa-apa mak gitu dari sini tapi bantu Mami ya alhamdulillah obat ganti obat sampai sekarang sehat. Saat menjalani pengobatan, Mak Onah didampingi oleh Vinolia dalam urusan administrasi dan perawatan medis di salah satu rumah sakit milik pemerintah di Yogyakarta. Dari pertemuannya dengan Vinolia, Mak Onah pun memahami lebih mendalam mengenai penyakit HIV/AIDS dan stigma salah yang selama ini hinggap di kepala masyarakat. Kebaikan Mami Vin dan keberadaan Nira pun menjadi penyemangat Mak Onah untuk kembali melanjutkan hidup. Aku jadi datangin Nira aku
seneng ada bingung toh, bingungnya apa bisa nggak Pak ini anak gimana nantinya gitu kan. Sampai ibunya ikut ke sini, ibunya tapi nggak bisa apa-apa. Nira, semoga aku walaupun udah nggak ada nanti bisa jadi anak soleha gitu ya. Ketiadaan ibu kandung Nira sempat membuat urusan administrasi kependudukan Nira menjadi terhambat. Namun demikian, dengan kegigihan Vinolia dan Maonah, kini Nira telah memiliki dokumen kependudukan berupa surat adopsi dari Dinas Sosial Provinsi Yogyakarta. Dengan merawat Nira, Sarina berharap masa depan gadis kecil ini akan menjadi lebih baik. Ia juga ingin melihat Nira bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah formal. Harapan kepada teman-teman bahwa apa yang dilakukan oleh Yayasan Kebaya dengan kredit. Selain aktif dalam kegiatan advokasi dan sosialisasi mengenai HIV/AIDS, Rumah Singgah Kebaya turut aktif dalam kegiatan literasi di bidang keuangan dan permodalan bagi transpuan penyandang ODA. Dana 10.000 itu terkumpul dalam 1 bulan sangat minim sekali untuk dipinjam. Selain diikuti transpuan penyandang ODA, kegiatan ini juga mengajak transpuan lansia di Yogyakarta agar memahami dunia permodalan. Kemarin di total sudah ada 8 juta lebih. Selain sebagai tempat rumah begitu bagi teman-teman penyandang ODA ini kegiatan di luar Rumah Singgah Kebaya ini seperti apa ya, Mam ya? Ya, kalau kegiatan kita sebetulnya menyesuaikan dengan apa yang kemudian menjadi kebutuhan teman-teman waria, khususnya bagaimana teman-teman waria itu bisa punya posisi tawar. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan tentu saja juga seperti pada umumnya masyarakat gitu loh. Misalnya mereka berkegiatan untuk ketahanan pangan, kemudian kalau sekarang kan musim COVID-19 ya, COVID-19. itu juga kemudian menjadi agenda utama untuk kita karena terus terang saja waria itu juga sangat terdampak dengan adanya COVID-19 itu. Untuk acara nih yang sekarang kita hadiri ini, Mam, ini acara seperti apa sih, Mam, yang di luar Rumah Singgah Kebaya itu? Ya, nah ini salah satu yang menarik perhatian donor ya. Donor itu tertarik dengan apa yang kemarin 6 bulan mereka bantu. Jadi donor itu membantu teman-teman waria di Rumah Singgah Kebaya itu untuk ketahanan pangan. Nah, sebetulnya salah satu kegiatannya adalah itu bagaimana bisa membuat kredit union. Kredit union? Ya, kredit union, koperasi lah bahasa Indonesianya ya. Nah, dengan harapan teman-teman itu bisa memanfaatkan kegiatan ini karena selama ini kan juga satu hal yang kemarin jadi masalah, teman-teman juga kalau mau kos bingung, kalau kemudian mau usaha juga modal nggak ada, walaupun kita nanti ngasih modalnya juga nggak besar. Tapi dengan adanya kita punya kredit union, punya koperasi kan setidaknya bisa untuk membantu mereka pinjam dulu, walaupun mereka juga harus menabung kan begitu. Ada ART di Kawasan nanti sudah akan Mami Vin pun menargetkan 200 orang transpuan di Provinsi Yogyakarta dapat menerima pinjaman modal dari Koperasi Simpan Pinjam Rumah Kebaya.
Kula nuwun. Mami. Ini Vinolia datang. Salah satu lansia penerima stimulus usaha yang dikelola Rumah Singgah Kebaya adalah Elia Sunardi atau Mami Hemi. Mami Hemi yang dulunya transpuan ini mendapatkan bantuan modal senilai 20 juta rupiah. Ia pun mengalokasikan dana tersebut untuk membuat toko kelontong di rumahnya. Kenalnya kan, ya maaf kan namanya orang ketemu di jalan ya, kenal ya di jalan-jalan. Belum memikirkan usaha ini, ketemu waktu sebelum Mami suka wira swasta kan yo sering main malam ketemu Mbok Vin itu. Tapi Mbok Vin ya kerjanya ya seperti cuma suka ngumpul-ngumpulkan orang, nggak aneh-aneh. Nah, terus setelah itu kan deket 20 juta. Tapi ya itu tadi yang 10 rupiah, yang 10 berwujud sudah menjadi ini dari sononya saya ngatur ya kita ndak mau protes, kita sudah bersyukur loh itu. Sebelum diberikan modal usaha, Mami Hemi juga diikutkan pelatihan dalam mengelola dana usaha. Ia pun berharap usaha toko kelontong ini bisa membuat kehidupannya menjadi lebih baik. Selain memberikan stimulus usaha, kegiatan rutin bulanan Rumah Singgah Kebaya adalah berkumpul bersama para transpuan dari seluruh wilayah Yogyakarta. Tujuannya agar semangat kekeluargaan antar transpuan di Yogyakarta terjalin semakin erat. Tak lupa, Mami Vin menyelipkan unsur kenegaraan seperti menyanyikan lagu kebangsaan bersama-sama. Kita selalu ada di antara mereka. Kita nggak boleh lelah untuk bisa menjadi bagian dari hidup mereka. Jangan sampai mereka kemudian putus asa, itu salah satunya ya. Kemudian mereka ya tadi kemudian dengan adanya kegiatan-kegiatan itu teman-teman kemudian semakin semangat untuk hidup gitu. Lewat langkah-langkah yang ia lakukan ini, Vinolia ingin para penyandang ODA maupun transpuan tetap termotivasi untuk melanjutkan hidup. Ia optimis, langkah yang ia lakukan ini tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, namun juga orang-orang di sekitar. Mereka yang merasa transpuan dan mereka adalah positif, ya kenapa tidak mereka terbuka? Karena sekarang tuh sudah bukan zamannya diskriminasi terhadap sesama transpuan kan gitu loh. Nggak ada udah diskriminasi. Jadi yang bagus di Jogja itu teman-teman yang positif HIV atau bukan nggak ada halangan, mereka ya saling interaksi saja. Malah justru teman-teman yang sudah positif itu memberikan contoh kepada yang nggak mau tes itu, bahwa ini loh saya udah positif tapi saya masih sehat gitu loh. Seperti itu yang dilakukan oleh teman-teman waria di Jogja.